Lagi nyari laptop 5 jutaan, lagi nyari laptop yang pakai teknologi terbaru, pengennya baterainya bisa awet seharian, emang ada? Ya tentu saja ada. Di video kali ini kita kedatangan satu buah laptop dari AMD Indonesia. Laptop ini memakai prosesor generasi terbaru dari AMD, yaitu AMD 7000 series, yang tentunya siap diajak produktivitas seharian. Dan kenalkan, ini adalah Lenovo IdeaPad Slim 1. Sebelum masuk ke pembahasan videonya, yuk kenalan dulu sama prosesor AMD 7000 series ini. Di tahun 2023, AMD memperkenalkan beberapa segmentasi untuk lini produk terbaru mereka, dan 5 segmentasinya yaitu sebagai berikut. Diawali oleh Ryzen 7045 series untuk keperluan gaming ekstrim, 7040 series untuk keperluan gaming, kreator dan ultra premium, 7035 series untuk keperluan premium ultra thin, 7030 series untuk kebutuhan mainstream thin and light, dan yang terakhir yaitu 7020 series dengan segmentasi everyday computing. Untuk laptop yang akan kita review kali ini termasuk segmentasi 7020 series yang secara segmentasi cocok banget dipakai untuk pengguna harian karena memberikan fitur-fitur modern dengan harga yang terjangkau. Cocok banget untuk kalian yang seorang pelajar, pekerja kantoran, ataupun konten kreator pemula. Nanti kita akan bahas lebih lanjut untuk prosesor yang satu ini. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, pada tahun ini kalian akan melihat codename prosesor AMD semuanya dimulai dari angka 7 yang melambangkan tahun 2023. Untuk kelas prosesor bisa dilihat pada dua angka di belakang prosesor yang akan menentukan target penggunaannya. Jadi penerus dari Ryzen 6000 Rembrandt akan terdapat pada generasi 7040 series dan 7045 series. Untuk penamaan prosesor Ryzen di laptop sekarang udah agak berbeda dengan di desktop. Misalkan saja di penamaan prosesor ini, di paling depan ada angka 7 yang menandakan tahun rilis dari prosesor, seperti angka 7 untuk tahun 2023 dan angka 8 untuk tahun 2024 dan seterusnya. Lalu ada angka 3 yang menandakan market segmennya apa. Misalkan di sini angka 3 dan 4 menandakan Ryzen 3 dan angka 5 dan 6 menandakan Ryzen 5 dan seterusnya. Kemudian ada angka 2 yang menjelaskan pakai arsitektur apa. Misalkan angka 2 di sini yang menjelaskan arsitektur prosesor yang dipakai adalah Gen 2. Lalu ada angka 0 yang menandakan lower model atau upper model. Yang pastinya bakalan lebih bagus upper model ketimbang lower model. Dan ada huruf U di bagian belakang nama prosesor yang menandakan form factor atau TDP. Contohnya huruf U di sini yang menandakan laptop tipis atau ultrabook. Untuk desain laptop Lenovo IdeaPad Slim 1 ini punya desain yang cukup minimalis dengan adanya logo Lenovo di bagian samping dan untuk sisanya polos berwarna silver mengkilap. Untuk panjang ukuran laptop ini berada di 32 cm, lebarnya 21,5 cm dan tebalnya hanya 1,9 cm saja. Untuk total berat laptop dan chargernya hanya 1,6 kg dengan charger 65 watt. Untuk ukurannya sangat slim dan enteng seperti namanya IdeaPad Slim. Untuk build quality-nya cukup bagus dan feel saat dipegang cukup kokoh dan saat dipegang sidik jari kita tidak ikutan nempel ke laptopnya. Untuk bahan yang dipakai laptop ini yaitu polikarbonat. Meskipun sangat slim dan enteng, sayangnya laptop ini masih belum bisa dibuka hanya dengan menggunakan satu tangan. Meskipun begitu, layar ini bisa dibuka sampai hampir tiduran atau sekitar 170 derajat. Laptop yang akan kita review saat ini menggunakan prosesor yang terbaru dari AMD, yaitu prosesor Ryzen 3 7320U dengan codename Mendocino. Prosesor yang satu ini menggunakan arsitektur Gen 2 yang memiliki 4 core dan 8 thread dengan base clock-nya berada di angka 2,4 GHz dan up to boost hingga 4,1 GHz. Sebagai prosesor yang low power dengan spesifikasi 6 nanometer, Ryzen 3 7320 ini sudah mendukung fitur-fitur terbaru, mulai dari RAM yang sudah mendukung LPDDR5, PCIe Gen 3, USB 3.0, sampai Wi-Fi 6E. Jadi laptop yang satu ini tidak ketinggalan zaman dan memiliki usia yang cukup lama untuk bertahan sebelum ganti ke laptop yang lain. Untuk di bagian GPU-nya, laptop ini menggunakan AMD Radeon 610M yang sudah berarsitektur RDNA 2. Untuk RAM yang dipakai sebesar 8 GB LPDDR5 dual channel yang berjalan di kecepatan 5500 MHz. Sayangnya RAM-nya bertipe onboard atau tersolder di motherboard. Jadi kedepannya untuk RAM-nya tidak bisa di-upgrade lagi. Untuk media penyimpanan, laptop ini menggunakan SSD M.2 NVMe sebesar 256 GB PCIe Gen 3. Untuk kecepatan membacanya berada di angka 893 Mbps dan untuk kecepatan menulisnya berada di angka 847 Mbps dengan menggunakan Crystal Dismark. Untuk kecepatan segini bisa dibilang
terbilang cukup kencang meskipun bukan yang terkencang. Meskipun begitu, SSD ini lebih dari cukup bila dipakai untuk copy paste data saja. SSD ini menggunakan form factor 2242 yang kecil, namun jika ingin upgrade ke SSD 2280 masih bisa, dikarenakan masih disediakan baut untuk pengunci SSD-nya. Masuk ke bagian layar. Laptop Lenovo IdeaPad Slim 1 ini memiliki lebar layar 14 inci, menggunakan monitor dengan tipe panel TN yang memiliki kecerahan 220 nits dengan resolusi Full HD 1080p. Warna layar dari laptop ini bisa dikatakan belum cukup untuk memenuhi aktivitas kita sebagai editor atau desain grafis, dikarenakan tingkat keakuratan warnanya yang belum 100% sRGB. Sementara untuk bezel dari layarnya sudah termasuk tipis untuk di kelasnya. Untuk keperluan Zoom meeting, laptop ini sudah dilengkapi kamera 720p dengan fitur privasi shutter P6 lid on off dan juga notifikasi indikator LED apabila kamera sedang dalam keadaan menyala. Di bagian layout keyboardnya masih mirip-mirip dengan laptop Lenovo yang lain yang memiliki power button terpisah. Sayangnya keyboard ini tidak memiliki LED di bagian bawah keyboardnya. Untuk ukuran touchpadnya lumayan pas di tangan dan sudah support dengan Windows Precision Driver. Masuk ke bagian I/O port dari laptop ini. Untuk di bagian sisi kanan terdapat card reader dan USB 2.0. Sementara di sebagian kiri ada charging port, USB 3.2 Gen 2, Full HD HDMI, kemudian ada juga colokan Type-C. Sayangnya colokan Type-C ini tidak support dengan power delivery atau DisplayPort, jadi tidak bisa menampilkan gambar ataupun untuk mengecas si laptopnya sendiri. Dan yang terakhir ada audio jack combo. Untuk baterainya ditanamkan baterai dengan kapasitas 42 Wh. Di sini juga kita tes ketahanan dari baterainya dengan playback video di resolusi 1080p dengan kecerahan layar 40% dan volume di 20%. Laptop ini habis baterai di waktu 9 jam lebih sedikit. Setelah sekitar 1 minggu kita pakai, laptop ini memang terbukti laptop yang irit daya. Dengan pemakaian kita sehari-hari seperti nonton film, nonton video, nonton YouTube, ngetik-ngetik, dan browsing-browsing, laptop ini bisa tahan seharian dan itu pun masih ada sisa sedikit. Tetapi ketika kita pakai produktivitas seperti ngedit foto ringan, ngedit video ringan, dan juga main game, udah pasti laptop ini butuh kita colok supaya performanya lebih maksimal lagi. Dengan baterai yang cukup awet seharian, laptop ini cocok banget dibawa ngampus ataupun dipakai kerja kantoran seharian tanpa perlu membawa casan. Lanjut ke bagian performa. Kita coba tes performa dari Lenovo IdeaPad Slim 1 ini dengan profil performa yang paling tinggi yaitu Extreme Performa dengan mengaktifkannya melalui software Lenovo Vantage. Kita mulai dulu dengan benchmark sintetis yaitu Snapdragon R15. AMD Ryzen 3 7320U ini mendapatkan skor di angka 695. Lanjut ke Snapdragon R20. AMD Ryzen 3 7320U ini mendapatkan skor multicore di angka 1805 dan skor single core-nya berada di angka 401. Mirip-mirip dengan Snapdragon R15, skor segini sih sudah termasuk skor yang cukup bagus untuk prosesor kelas hemat daya. Lanjut kita tes rendering di Blender menggunakan project BMW 27. Untuk merender project ini memakan waktu 8 menit 44 detik saja menggunakan CPU dan GPU. Lanjut kita coba rendering video di Premiere Pro 2019 dengan resolusi 1080p dengan durasi 8 menit. Project ini memakan waktu 11 menitan saja untuk merendernya. Jadi sebenarnya laptop dengan harga 6 jutaan ini udah cocok banget untuk kalian yang mau belajar video editing. Lanjut ke performa untuk gaming. Di game Valorant dengan resolusi Full HD 1080p dengan settingan grafik low, game ini sangat nyaman dimainkan. Main Valorant di laptop kantoran bisa terbilang sangat stabil dengan gameplay yang sangat smooth dan juga sangat enak di mata. Intinya udah nyaman banget buat dimainin untuk kalian pencinta game-game FPS seperti Valorant. Lanjut ke PES 2021 dengan resolusi 720p, rata-rata FPS yang didapat sekitar 40-an. Meskipun bukan didesain untuk bermain game, tetapi laptop yang satu ini masih bisa kasih kita kenyamanan saat bermain game yang lumayan berat dengan FPS yang cukup stabil. GPU 610M dari AMD ini sudah mendukung hardware API decoder yang cocok untuk streaming dan menonton video 4K dengan konsumsi daya yang cukup rendah, tapi dengan kualitas streaming yang tetap terjaga dan tergolong nyaman untuk ditonton. Tak ketinggalan juga laptop Lenovo yang satu ini sudah mensupport fitur AMD FSR teknologi atau Fidelity FX Super Resolution yang merupakan fitur upscaling untuk meningkatkan gambar beresolusi yang lebih tinggi. Seperti saat kita sedang bermain game, untuk game yang dihasilkan bakalan lebih tajam dan resolusi yang lebih tinggi. Dan yang paling bagusnya, fitur ini bakalan langsung otomatis berjalan tanpa harus kita utak-atik lagi. Sebagai seri prosesor everyday computing, prosesor Ryzen 3 ini benar-benar ditunjukkan buat kalian untuk penggunaan sehari-hari yang pengen ngerasain penggunaan laptop yang nyaman dan cepat tanpa
tanpa perlu khawatir baterai cepat habis, performa yang pas-pasan, booting yang lama, terbatasnya fitur-fitur terbaru, dan terbatasnya kinerja GPU saat bermain game. Dengan AMD Ryzen 3 7020 series ini, kalian bisa merasakan kenyamanan yang maksimal, yang bisa bikin produktivitas kalian meningkat sangat jauh. Seperti daya tahan baterai yang awet dan tahan lama, performa bisa diandalkan untuk produktivitas multitasking. Saat booting membuka aplikasi juga sangat ngebut, punya fitur-fitur terbaru seperti Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, RAM memakai LPDDR5, adanya fitur API encoder, dan juga jangan lupakan dukungan AMD Radeon 610M yang sudah support sampai 4 display sekaligus. Untuk harga yang ditawarkan laptop Lenovo IdeaPad Slim 1 ini berada di harga 5,5 jutaan saja. Laptop ini termasuk salah satu pilihan laptop terbaik di kelasnya. Untuk link pembeliannya nanti saya akan taruh di deskripsi. Sedikit kekurangan dari laptop ini mungkin terdapat di bagian layar monitor yang masih memakai panel TN, kemudian keyboardnya yang belum ada LED-nya dan belum bisa dibuka dengan satu tangan. Nah, seperti itulah review untuk laptop Lenovo IdeaPad Slim 1 dan juga Ryzen 3 7320U. Sekian dulu video kali ini, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan juga subscribe untuk mensupport channel ini terus berkembang, dan jangan lupa share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian juga tahu akan adanya channel ini. Sampai jumpa di next video, bye bye.